Respirasi seluler. Apa itu respirasi? Respirasi adalah sebuah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi bisa menggunakan oksigen maupun tidak, yang akan merubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Bentuk dari energi yang dihasilkan dari proses ini berasal dari energi potensial kimia yang berupa ikatan kimia. Respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Tahapan ini akan berlangsung dalam tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Tahapan tersebut terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis merupakan proses pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Tempat terjadinya glikolisis yaitu glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Sedangkan untuk 3 tahap berikutnya ini terjadi di organel mitokondria. Selanjutnya kita lanjut bagian yang kedua, yaitu proses dari glikolisis. Bahwa glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat yang paling sederhana. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP, yaitu fosfatnya diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP. Lalu glukosa berubah menjadi 6 fosfat. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena memiliki 6 atom karbon dan berikatan karbon ke-6. Lalu, glukosa 6 fosfat akan mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Lalu, fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi 2 PgAl. PgAl akan membentuk senyawa BPGA. Lalu PgAl dan BPGA menghasilkan NADH. Jadi NADH berasal dari NAD+. Selanjutnya, BPGA akan membentuk senyawa PGA. Selanjutnya, PGA akan diubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini sudah tidak memiliki atau mengandung fosfat lagi. Kemana fosfatnya? Ya, karena fosfatnya itu bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP lagi. Jadi, tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-min. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Tempat terjadinya siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini pada mitokondria, yaitu bagian matriks. Ada senyawa yang terdapat 4 atom C, yaitu oksaloasetat. Oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil koenzim A.
yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian menghasilkan senyawa asam sitrat. Asam sitrat memiliki 6 atom karbon. Asam sitrat terjadi perubahan isomer, sehingga menjadi isositrat dengan atom C berjumlah 6. Isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat. Pada proses pengubahan isositrat menjadi alfa-ketoglutarat, menghasilkan NADH dan mengeluarkan karbon dioksida. Karena satu atom C keluar dalam bentuk CO2, sehingga pada alfa-ketoglutarat menjadi 5 atom C. Setelah alfa-ketoglutarat kemudian diubah menjadi suksinil dengan 4 atom karbon. Karena pada proses pengubahan ini terjadi pengeluaran CO2, sehingga atom karbon C menjadi berjumlah 4. Dan pada proses ini menghasilkan NADH. Selanjutnya, senyawa suksinil menjadi senyawa suksinat. Dalam proses pengubahan senyawa ini, menghasilkan senyawa GTP dari GDP. Proses ini sama dengan pengubahan ADP menjadi ATP. Senyawa selanjutnya yang dihasilkan yaitu fumarat, menghasilkan senyawa FADH2 dari FADH+. Kemudian, pada pengubahan fumarat menjadi malat, terdapat H2O yang masuk. Kemudian malat berubah menjadi oksaloasetat, menghasilkan NADH dari NAD+. Hasil dari siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP, serta 4 CO2. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran dalam mitokondria terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Proses transport elektronnya sendiri yang pertama, NADH reduktase akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinol. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Nah, dari ubiquinol, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju ke sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 2 atau sitokrom B, sebuah H+ akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Nah, dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 atau sitokrom oksidase, yang kemudian akan menuju ke penerima elektron terakhir yakni O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 atau sitokrom oksidase, sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antara membran. Nah, O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Setelah 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi, itu nantinya akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Nah, transport elektron ini akan menghasilkan kurang lebih 34 ATP. Untuk NADH-nya sendiri akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2-nya akan menghasilkan 2 molekul ATP yang jika dijumlahkan hasilnya akan 34 ATP. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang berlangsung di dalam udara yang bebas, tetapi proses ini tidak menggunakan oksigen yang tersedia di dalam udara tersebut. Respirasi anaerob juga disebut dengan fermentasi, meskipun tidak semua fermentasi itu anaerob. Tujuan fermentasi sama dengan tujuan respirasi, yaitu untuk memperoleh energi.
energi yang didapat melalui fermentasi lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi biasa. Jadi fermentasi asam laktat merupakan salah satu contoh proses dari respirasi anaerob. Produk akhir dari fermentasi ini adalah asam laktat yang disebut juga dengan asam susu. Fermentasi asam laktat ini diawali dari proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH ini diubah kembali menjadi NAD+ saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Fermentasi asam laktat ini menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Dan fermentasi asam laktat ini terjadi pada bakteri, protista, perut hewan, makanan kaleng, dan sel otot. Contoh respirasi anaerob yang berikutnya adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi proses kimia maupun biologi, di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa itu diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Proses ini tidak membutuhkan oksigen dan membutuhkan hamir atau Saccharomyces cerevisiae yang berperan untuk mengubah glukosa menjadi alkohol atau etanol. Untuk yang berikutnya yaitu skema fermentasi alkohol. Pada prosesnya, fermentasi alkohol itu diawali dari pemecahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, di mana nanti pada proses ini akan terjadi pembentukan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian 2 asam pirufat yang merupakan hasil dari pemecahan 1 glukosa itu nantinya diubah menjadi asetildehid dengan membebaskan CO2. Asetildehid tersebut diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+, yang nantinya akan digunakan dalam proses glikolisis kembali. Untuk penjabaran lebih lanjut pada proses glikolisis atau perubahan berupa reaksi perombakan glukosa itu terjadi pada sitoplasma dan menghasilkan kandungan seperti asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Kemudian untuk pada reduksi asam pirufat sendiri itu terjadi dari proses glikolisis, kemudian akan mereduksi menjadi 2 buah molekul asetildehid. Enzim pirufat dekarboksilase pada proses ini tujuannya sebagai proses agar lebih sempurna. Asam pirufat ini akan dipecah menjadi karbon asetildehid dan karbon dioksida. Yang kemudian selanjutnya adalah reduksi asetildehid, yang merupakan proses akhir dari fermentasi ini. Nantinya 2 molekul asetildehid akan direduksi menjadi 2 molekul etanol yang akan dikatalis oleh alkohol dehidrogenase yang berfungsi untuk membantu dalam memecah kandungan NADH. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi fermentasi alkohol itu sendiri itu ada suhu, mikroba, dan yang terakhir yaitu laju pertumbuhan waktu.